Cuman mungkin ya kalau kita pengen gitu ya, cuman mungkin skill kita belum cukup. Ya kesempatannya nggak datang gitu. Kalau gue sih percaya itu sih. Kalau gue percaya keberuntungan itu ketika skill sama kesempatan ketemu. Audio on, camera and action. Kembali lagi di Bersinema Podcast bersama Dias Danar. Dan hari ini menarik karena akhirnya setelah lama kenal, tahu ya kan, awal pertemuan memang gak langsung bareng sama bintang tamu kita, karena gue kenal istrinya duluan. Iya. Karena satu kantor dulu sama-sama di industri radio. Ada Mas Tommy Dewo, sutradara dari film Penjagal Iblis Dosa Turunan. Sebelum episode sebelumnya kita ngobrol sama Satin Zaneta. Aktornya, sekarang sutradaranya. Tapi sebelum ke Penjagal Iblis, Mas Tommy, kesini tadi motoran ya? Motoran. Lo emang demen motoran berarti ya? Lebih enak buat mikir sih. Jadi di jalan sambil mikir gitu? Sambil dengerin K-pop gitu. Dengerin K-pop sambil mikir apa gitu. Ada batas toleransi jarak nggak kalau lo mau ke suatu mana, misalkan ke tempat syuting atau ke meeting apa? Gue jarak kalau segini-segini motoran deh, kalau nggak mobil gitu. Enggak sih. Enggak. Sama gue masih lihat di Google Map masih manageable gitu ya. Nggak harus kusut-kusut gitu ya. Wah, naik motor aja. Motoran. Iya. Dan tipikal emang yang rame-ramean senengnya, apa emang yang suka sendiri riding? Sendiri sih. Oh, iya. Kalau riding gitu jarang, paling sekali 2 kali doang ya, kali misalnya sama teman-teman gitu ya, kita riding ke titik A titik B gitu Iya. 2 kali paling. Ketemuan udah habis itu masing-masing juga dan lain-lain ya. gitu terus sampai malam udah. Kalau misalnya ya mungkin karena sehari-hari naik motor ya, jadi kayak lebih enak sendiri aja gitu. Dan tadi emang momen adalah satu biar enak mikir. Gue juga pernah ada momen gitu tuh Mas, waktu naik Vespa tuh ngerasa kayak suka gue ajak ngobrol motor gue. Kalau itu lebih ke aneh ya. Jadi gue kalau ini mikir di jalan, interaksi sama motor gitu. Iya, dulu kan soalnya kan nggak kayak sekarang ya, kayak waktu dulu gue zaman kuliah tahun 2000-an gitu. Tahun umurnya langsung. Tahun 2000-an itu kan kita nggak ada YouTube, di Smart TV nggak ada. Paling dulu kalau misalnya kita nggak tahu mau ngapain, nggak bisa tidur gitu, paling kita dulu ada apa, TV media. Yang sudah berulang-ulang aja gitu barangnya kan. Ya akhirnya kadang-kadang gue dulu rumah gue di Kalimalang gitu. Ya udah gue keluar aja naik motor. Naik motor, dengerin Walkman. Masih Walkman, naik lagi ke disc gitu ya. Discman. Iya. Masih Walkman, paling bawa 3 kaset gitu. Ya udah muter-muter aja, dari Kalimalang, Kampung Melayu ke kota, balik lagi sampai Museum Fathahillah. Balik kadang-kadang ke selatan, baru ke. Emang dari dulu demen motoran. Murah, cuma bayar bensin doang. Oh iya juga. Tapi ada momen bahasanya, momen diri sendiri sama motoran di jalan tuh emang beda sih magisnya ya. Ada enak ya. Gue juga dulu kampus sampai sekarang beberapa kali tuh masih motoran, jemput anak sekolah, antar anak tuh kadang motoran aja lebih enak, momen motoran gitu. Mobil macet. Anak gue yang kedua malas naik mobil. Enaknya motoran. Bapak gak naik motor. Kalau naik motor ikut bapak aja gitu. Ketemunya di mall. tapi berdua. Jadi Pindung duluan, ya kan? Lu berdua sama anak yang kedua naik motor, ketemu di mall. Pulang ntar masing-masing lagi. Iyalah, maksud motor ditinggal. Nggak usah, anak lu tetap ikut lu naik motor, nggak ikut. Kadang-kadang. Kadang-kadang dia suka tidur kan. Ya udah di mobil aja. Ya pertama Mauna yang pertama. Pertama ya Mauna ya. Dima. Wah ini menarik banget. Tapi dulu berarti dari Kalimalang kampus di Cikini IKJ. Ya kan, berarti lu tiap hari tuh bolak-balik. Dulu waktu di kampus itu belum punya motor. Masih naik bis ya. Naik bis. Dan jarang pulang. Pastinya. Pasti ya kan, jarang pulang IKJ. Besok aja lah, kuliah pagi malas gitu. Berarti IKJ 2 tahun berapa Mas Tom? 99. IKJ 99, FFTV. Disitulah ketemu Pinung juga pertama kali berarti. Pertama kali ketemu Pinung, cuman di kampus nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Oh iya. Iya, beda temen main. Beda geng. Ya, satu dia kan fakultas TV, gue fakultas film. Terus dan gue telat kuliahnya. Jadi gue tuh lulus tahun 98 sebenarnya. Tadi
tadi mau masuk FSRD ITB. Ya. Mungkin gue gak terlalu bakat ya. Akhirnya gap year. Gue cuman mural-mural aja di Bandung sampai bahasa Perancis. Iya. Akhirnya 99 daftar lagi FSRD tetap gak diterima. Akhirnya ke FFTV. Akhirnya ke Jakarta. Nah lucunya tuh kalau ITB itu pengumuman terakhir dulu. Jadi begitu mereka pengumuman, kampus-kampus sudah tutup. Iya. Udah apa namanya? Udah nggak bisa daftar lagi. Daftar ulang gitu. Terus ya udahlah nganggur lagi gue. Ternyata om gue bilang itu IKJ buka gelombang 2 kok. Gitu. Wah oke deh kita kuliah di IKJ aja deh. Ke IKJ, ke FSRD-nya kan. Sini rupa minta formulir. Oh kita nggak jual gelombang 2 mas. Katanya. FSRD-nya nggak ada gelombang 2. Iya, gelombang ada gelombang 2. Oh gitu. Ini katanya ada yang gelombang. Oh iya itu FFTV. Oh gitu. Oke deh. Sambil jalan ke fakultas film gitu. Iya. Mikir kan kayak apa ini FFTV nah, ini. iya itu makanya gue pengen tanya jadi ini deh pas deh jadinya. FFTV lihat ada tulisan FFTV Fakultas Film dan Televisi sama bokap waktu kan. Kamu kan suka nonton film tuh tiap minggu pasti nyewa Laserdisc katanya. Kenapa nggak coba aja? Ya udah deh, gue masuk ke dalam gitu. Yes. Ketemu sama Mas Wagimin dulu ya. Ini si formulirnya nih. Terus mau beli formulir FFTV mas? Iya mau film apa TV? Hah? Oh. Mau film apa TV? Film deh. Film deh gitu ya. Kuliah lah 5 tahun gua. Akhirnya masuk makanya gue tadi pengennya dari FSRD ITB pengennya. Terus kok kenapa pengen masuk ke FFTV tuh gimana ke film tuh? Akhirnya ternyata begitu ya. Ternyata Jadi begitu. di ITB-nya udah habis, tutup formulirnya. Habis itu ke IKJ sebenarnya pun pengennya FSRD. Iya. Tapi gelombang 2 FSRD, gelombang 2-nya nggak dibuka. Ya. Yang buka tinggal FFTV. Ya. Nah, tapi tadi based on cerita lo, bokap udah lo sering nonton. Iya, emang dari kecil kita nonton. Karena dulu waktu kecil ya, waktu SD itu, seberang rumah gue tuh penyewaan video. Oh iya banyak tuh kayak Video Easy dulu tuh kan banyak tuh. Apa ya namanya? Nggak tahu lah pokoknya di Kampung Melayu kan dulu. Di Kampung Melayu seberangnya tuh beneran penyewaan video. Jadi sama kayak di kampus gua. Dulu tuh kalau misalnya gua waktu luang di kampus, gua tuh ngurutin aja video ini. Jadi gua nggak mikir gua. Nggak nonton pengen nonton film ini nggak ada tuh. Based on alfabet aja. Jadi nonton yang judul A abis B C. Iya, jadi gue nanya aja, kemarin sampai mana ya mas? Udah di sini nih, jadi jangan ada kegiatan yang ini sekarang. Selesai kemarin gitu. Berarti lo hampir nonton semua genre film dong kalau gitu dari jadi nggak milih aja. Berarti timbul kecintaan terhadap film di momen pada saat udah kuliah ya. Jadi sebelumnya mah FSRD pengennya ya. Iya gambar, karena gue ngerasa jago gambar. Kelihatan. Karena kan bokap arsitek kan. Oh jadi dari kecil tuh gambar memang. Dan udah akrab dengan dunia gambar soalnya. Maksudnya dari kecil gambar, udah ada kertas A4 gitu. Pasti gambar, dia gambar, gue gambar gitu. Nah, timbulnya gimana tuh mas? Kan lo masuk tahun pertama udah mulai suka. Apa emang lo tipikal yang udah gue ikutin aja nih jalurnya gimana? Filmnya? Iya, FF di festival di fakultas film itu. Depresi gua. Itu yang dibutuhkan di podcast. Wah, gua depresi karena waktu itu tuh kita minggu pertama nonton film. Nonton film yang kuliahnya tuh nonton film. Iya, jadi kita dikasih bekal nonton film nih seminggu pertama supaya nanti film itu akan dibahas di kuliah apapun nanti gitu. Jadi kita dibekalin untuk pengetahuan film ini. Filmnya kan semuanya tuh ada dokumenter, ada film art, ada hitam putih, ada film bisu, semua kita disuruh nonton gitu. Yang membuat gua kayaknya salah nih gua. Karena semua muridnya tuh antusias. Lu doang yang kejebak karena ini film apa ya gitu, karena kan Iya, kalau yang di penyewaan video kan film-film yang populer ya. Iya, populer ya. Nonton Voltus gitu ya, nonton Ultraman, nonton Megaloman gitu kan. Tiba-tiba nonton film cowboy, bokap gue paling nyewa film cowboy gitu. Tiba-tiba ya Laserdisc juga gue dulu nabung tuh
uang sangu gue seminggu supaya nanti Sabtunya gue pulang sekolah bisa mampir ke tempat Laserdisc. Gitu. Jadi nanti Senin pulang ngasih gitu. Jadi balikin 3 hari tuh biasanya. Ya. Dan yang lain antusias, sedangkan lu apa tiba-tiba film bisu nih gitu ya. Kayak, ada yang mau bisa kasih pendapat tentang film ini? Semua tunjuk jari. Mereka ngomong apa? Saya suka banget film ini. Gitu kayak. Mati gue nih. Kebayang sih. Terus pertama kali ujian dapet D. Mana cara jawabnya ini gue dapet D. Itu gue inget banget. Akhirnya gue tanya Edwin tuh angkatan 99 di KJ. Dia udah pernah kuliah di Petra. Terus dia pindah ke IKJ film. Win, Edwin kan pinter kan. Win, dari kuliah Mas Edwin udah pinter ya. Iya, dapat A dia. Dapat A ya. Satu-satunya dapat A. Yang lain B, C, gue D. BC masih nggak apa-apa nggak ulang ya. Iya, nggak ulang. Harus ditolong. Gue nanya, Win, cara jawabnya gimana? Nanya gitu. Ya lo terangin dulu Tom keadaannya gini. Oh gitu. Oh jadi nggak bisa jawab langsung. Jangan ngecap aja. Ternyata skill ngecap yang digunakan. Ngecap dulu aja. Oh ya udah deh. Udah ternyata, dan gue tuh nggak apa namanya ya, nggak punya teman yang kuliah duluan. Oke. Jadi gue tuh nggak kalau misalnya kuliah tuh ada ngulang. Oh. Jadi gue nggak tahu. Jadi baru tahu. Pak ini kalau misalnya saya dapat D gimana? Ya ngulang gimana? Ngulang sama angkatan berikutnya. Yang sebelumnya ya. Dan di IKJ tuh nggak ada semester pendek ya, nggak ada semester pendek. Nggak ada ya. Ya. Jadi ngulang setahun kan kayak nggak naik kelas gitu Pak. Iya. Males banget. Udah nggak antusias banget. Harus ngulang lagi. Nanya lah gue sama Edwin. Akhirnya Edwin tuh jadi teman sangkatan yang mentoring juga tuh ya, berarti untuk kelas-kelas kuliah ya. Karena dia udah lebih tua ya. Edwin dulu kita tuh kuliah tuh Edwin teman mainnya ya. Edwin, Kesa, almarhum Samsul Hadi. Terus banyak sih. Bubu selalu telat. Bubu 99 juga ya? Sama sekelas ya? Sekelas juga. Oh. Pokoknya kita udah duduk 5 menit 10 menit dia datang sama Daud Semolang Mas. Nah, berdua kedubrak gitu. Telat tuh. Iya Bubu. Dari mana tuh kira-kira gak tahu ya. Tapi menarik ya, IKJ 5 tahun tuh cepet loh Mas. Cepet ternyata. Iya, IKJ tuh 5 tahun cepet. Gue ada temen di 2003 sama FFTV dia tuh lama banget. Lah ada 8 tahun 7 tahun kayaknya ada dia. Iya karena gue gak ada yang ngulang. Cuman yang pertama doang tadi yang ngulang. Yang itu cuman apa sih, pokoknya ujian pertama deh. Ujian doang, bukan secara kelasnya ngulang. Jadi lu lancar kuliahnya ya. Iya, gue gak ada yang ngulang. Sampai ketika gue ujian gue gak punya temen. Karena temen gue ngulang semua. Dan kayak kalau cepet loh IKJ 5 tahun tuh gitu kan. Dan gue gak kenal banyak sama senior. Oh. Karena gue kupu-kupu, kuliah pulang. Gue lebih sering main ke Atma. Karena temen SMA gue banyak pada di Atma. masuk Atma, pada masuknya ke sana. Sama temen naik gunung gue di Atma. Oh. Jadi dulu tuh gue ikut penyita alam juga di IKJ Tegal. Cuman jadwalnya tuh nggak pernah ketemu kalau naik gunung. Lu ada sibuk, mereka naik gunung. Iya, gitu. kadang-kadang tuh kayaknya kan anak SR kan. Kalau nggak salah tuh SR ujiannya lebih cepet selesai duluan. Oh jadi pas mereka berangkat gue masih ujian. Lo harusnya masih ujian. Atau masih ada tugas apa gitu. Iya. Akhirnya gue naik gunungnya sama anak Atma. Oh gitu. Berarti iya benar, karena beberapa temen kalau cerita kuliah di IKJ tuh lama lulusnya. Iya kan? Iya. 5 tahun tuh cepet banget. Karena kita gak ada semester pendek. Iya. Jadi harus nunggu lagi gitu. Dan kerennya akhirnya 5 tahun lo terus. Apa yang membuat lo bertahan 5 tahun itu Mas? Sedangkan ya banyak yang menyerang di tengah-tengah juga lo kan di IKJ karena gak sesuai dengan yang dipengen kan. Lo awalnya FSRD. Terus apa yang membuat lo bertahan 5 tahun? Ya karena mungkin gue suka nonton film ya ternyata. Iya, kecintaannya ke-build ya lama-lama ya. Iya. Setelah sering nonton tahu teorinya apa kayak oh gini, oh gitu akhirnya jadi gitu. Dan itu tahun pertama nggak pernah belajar gue. Jadi gue dengerin aja karena mungkin otaknya nggak dipakai setahun ya. Iya. Jadi kayak coba deh apa sih ini yang baru gitu ya. Itu nggak pernah belajar. Gue nggak pernah buka buku gitu, nggak pernah gue dengerin aja gitu. Menarik ya. Terus akhirnya setelah lulus banyak kan udah bekerja di antara masih kuliah tuh Mas. Nah, lu juga melakukan itu berarti. Udah mulai ngejob project.
pekerjaan pertama gue tuh nulis sebenarnya. Oh, nulis dulu ya. Nulis ya. Tapi pas di fakultas gue festival film mulu nih. Di fakultas film itu majornya apa? Directing. Oh, emang penyutradaraan, emang penyut. Iya. Habis itu tapi kerjaan pertama nulis. Apa pertama nulis series apa? Sinetron dong. Lagi jaya-jaya. Serius. Awal dapat kerjaan nulis sinetron. Iya, dulu yang ngajak tuh Mbak Lintang, Lintang Pramudia. Iya. Dia di Cinemart kalau nggak salah sekarang. Oh iya, dulu Cinemart di awal 2000-an kan Iya. sinetronnya banyak banget ya. Dulu tuh di Prima kalau nggak salah, sebelum Cinemart. Iya. Jadi Prima akhirnya pecah jadi Cinemart sekarang. Ingat judulnya Pep, sinetron pertama? Ingat dong. Apa? Karena itu jadi jejak sejarah ya. Nonton pasti kalian ini. Apa? Ada gue dulu bantuin nulis ini Siapa Takut Jatuh Cinta. familiar Iya, pasti. itu dia tuh. Siapa Takut Jatuh Cinta lu bantuin nulis. Bantuin nulis berempat kita. Nulis ada almarhum Hadi, gua sama ada Windy namanya. Si apa namanya? Head writernya Mbak Lintang. Jadi awalnya nulis kerjaan pertama, habis itu Astrada. Astrada. Sebenarnya gue mau magang. Heeh. Jadi kan di kampus tuh ada yang namanya stase tuh tahun 2003 ya. Oh harus stase nih kerja lapangan. Ya. Akhirnya gue bawalah map Yes. lamaran ke Prima Entertainment. Oh, ya karena lo sebelumnya udah nulis untuk Prima Entertainment. Gak ya? kenal. Oh, belum kenal. Gak kenal kan kita kan orang pre-production sama orang production beda tuh. ya. Iya benar. Terus Mau magang sama Bang Sam Sarumpait. Dia waktu itu kerja di Prima, gue datang ke Prima Entertainment. Ya PH zaman dulu nggak kayak PH zaman sekarang kan Iya, ya. Oh betul. ada resepsionisnya, Nggak ada. ini. Iya. Kayak ruko aja. Iya. Kayak ruko gitu. Kayaknya AC gitu ya. Kita buka terus ada kayak ini apa namanya meja panjang Heeh. sama bangku kayu gitu panjang. Iya. Di sekat. Nah itu per judul. Gokil udah dibagi lo masuk yang judul yang di mana? Iya, mau yang ini udah judul ini lagi jalan, judul ini lagi jalan, judul ini lagi jalan. Nah, ini setiap meja itu tuh meeting production biasanya. Oh gitu. Kalau sekarang kan tempat atau kantor kreatif atau agensi sekarang di skat untuk live TikTok ya. Seperti di bawah Ya, ini. ya. Kalau dulu udah per judul ya. Judul, jadi lumayan ya segini lah nih. Ruangan segini nih, tapi ada satu meja gitu. Nanti di ujung temboknya tuh Ya. ada karton yang tempelannya Masuknya mana lagi produksi apa apa? namanya? Foto-foto pemain. Oh, wow. Kalau dan awalnya tuh jadi Astrada Ya. di sinetron juga berarti. Di sinetron. Itu PH itu buka pintu bunyi soalnya ngek Ngek, gitu kan. jadi kelihatan. Semua nengok. Gitu. Dan itu lu Dan ngerokok semua di dalam ruangan rokok semua. dan gak kenal siapa-siapa ya? Nggak Kan kenal biasanya siapa-siapa. diajak senior. Enggak kenal. Enggak nih ya, Jadi jadi- celuk aja. Oh, Ke kebun jeruk itu dulu naik bis gua. gokil. Banget ini PH nih gimana kalau gua harus gitu. Rumah gua di Kalimalang. Kalimalang, Iya. iya. Lumayan sih dulu naik bus Kalimalang Kebon Jeruk sih. Jauh sih itu. Di ruko itu ruko masuk Prima itu ya. berapa lama tuh Mas jadi Astrada di sinetron? Jadi gua mau magang sebenarnya. Heeh. Apa namanya ke atas aja ke Pak Sukanti Ya. katanya. Udah meninggal atau nggak tahu gue sekarang. Naik tunggu dulu Mas lagi ngomong sama Astradanya gitu. Iya. Oh ya oke gue nunggu tiba-tiba kebuka tuh pintunya ruangannya gerak gitu. Oh ada orang keluar cepat banget. Oh, ada apa nih? Heeh. Terus tiba-tiba Pak Sukantinya keluar kan. Iya. Mau ngapain ya? Ini Pak mau dari KJ Pak mau magang gitu. Oh iya masuk gitu. Masuk diajak ngobrol. Ya udah kamu saya hire aja. Wow, gimana? langsung. Oke. Gimana? Wow. Iya, saudara saya baru keluar tadi adanya. Gila kayak di scene film. Lu lagi nunggu, ada yang keluar dari pintu, itu baru selesai diselesaikan. Baru selesaikan. Saudara saya baru keluar. Kamu saya, tapi kan saya mau belajar, Pak. Ya belajar sambil kerja aja, saya bayar loh. Aduh gimana ya? Ya udah deh. Ambil lah. Ya udah deh. Gokil, hidupnya udah kayak scene udah kayak scene film Mas Tommy. Akhirnya kecebur lah. Sebulan dimarahin terus. Ya niat magang disuruh jadi langsung Astrada. Iya. Abis itu berapa lama tuh Mas berarti di sinetron lu? Di Sinetron tuh dulu tuh lama kita ngerjain 13 episode itu kayak 3 bulan 4 bulan ya. dulu mah seminggu sekali ya. Iya. Belum stripping kayak Iya. beberapa tahun terakhir ini kan. Dari buku tuh judulnya Ku Gapai Cintamu.
Oh. Novel kalau nggak salah tuh. Iya 13 episode karena tayangnya per minggu tuh. Iya, yang main Dina Lorenza. Dina Lorenza. Sama Indra Bruggman kalau. Indra Bruggman sama Dina Lorenza. Lama tuh berapa di Prisma ya? Prima ya? Prima. Iya, Prima berapa lama berarti? Enggak, itu satu judul itu. Oh, satu judul ya? Satu judul itu. Uh-huh. Terus bantuin 2 judul FTV, Kang Sam juga. Terus balik gua ke kampus karena belum ujian kan. Bener kan itu magang Iya, ya, jatah stase soalnya. 3 tahun tuh SKS gua habis. Tapi gua gak punya duit buat ujian. Karena harus buat film. Iya benar, tugas akhir. Nah, dan gua gak pernah kerja kan waktu Iya. lagi ini, paling nulis-nulis aja gitu. Terus jadi gua kerja dulu. Gua bilang gua mau balik ke kampus buat ujian. Ya udah gua balik ke kampus, ujian. Nggak tahu mau ngapain lagi. Ya udah gue ngambil ini deh, SKS S1 deh gitu. Akhirnya ya udah, tapi gue nggak pernah ujian S1 karena ujian S1 kan bayar lagi kan, apa namanya, perlu uang lagi gitu. Ya udah gue akhirnya stop kerja lah. Nah abis dari itu? Yang Prima itu di calling sama MD. Yes, MD. Karena kan ada orang dari Prima kalau nggak salah pindah ke MD. Iya. Terus bayar rekomendasi lo di calling. Di calling lagi untuk 1 judul sinetron Ramadan lah. Masih sinetron lagi tuh waktu itu. Iya. Nah, ke filmnya titik awalnya apa? Di mana? Habis sinetron itu karena bosen. Iya, sinetron kan sinetron tuh waktu itu Ramadan tuh 56 episode. Gokil. 56 episode tuh kita kerja 8 bulan. Panjang ya, kerjaan panjang ya. Bulan kelima tuh bosen gue kayak itu pertama kali ngerokok itu tuh keluar gitu, gue ngerokok dulu deh. Dulu ini ya diopnya Pak Ical. Udah Pak Ical di momen itu ya. Ical Tanjung ngerjain sinetron bareng gitu sama almarhum Bang Emil Geham. Iya. Nah, kita buat sinetron judulnya Hikmah. Oh, Hikmah tahu dong. Iya, Hikmah itu terkenal banget itu. Ya, Ramana Blesinski. Iya, benar. Itu sama Pak Ical. Berapa lama Pak ngeset? 20 menit ya, gue ngerokok dulu keluar ya. Ngerokok dulu kayak ini emang ini ya hidup gini-gini aja gitu ya. Karena udah 5 bulan berjalan monoton gitu-gitu lagi. Iya, karena kita syutingnya emang kayak kantor. Kayak Senin sampai Sabtu gitu. Minggu libur. Jam 6:30 ya kalau nggak salah kita callingannya sampai jam paling malam jam 10:30. 11 malam dan itu tiap hari Senin sampai Sabtu 8 bulan. 8 bulan. Makanya lo ngerasa gini-gini aja nih gitu. Iya, bosen lah ya. Terus akhirnya mereka lanjut kan, Hikmah 2, Hikmah 3. Iya, panjang tuh Hikmah soalnya. Ngambil. Oh, lo jadi cuma sampai Hikmah pertama nih ya. Iya. Lumayan tapi dapat hikmahnya. Dapat hikmahnya banget. Lumayan dapat hikmahnya banget. Iya, lumayan dapat hikmahnya itu. Nah, lagi punya tabungan kan tuh. Wah, ya udah akhirnya beli motor. Itu beli motor dari situ. Karena orang nabung zaman itu kan gara-gara sinetron ya, banyak banget tuh. Bayar kuliah adek gua. Adek gua ada 2, bayar kuliah sama sisanya beli motor. Beli motor. Motor apa pertama yang lo beli? Thunder, gak bisa naik motor gua. Jadi seminggu pertama cuman gua liatin, gua lap-lap aja gak punya SIM. Gila, gak punya SIM, gak bisa naik motor. Beli pertama Thunder, best, langsung Thunder 125 tuh. Oh, abis itu udah dari Hikmah selesai, baru dari diajakin Pinung Astrada. Kenal Pinung kan dari kuliah tapi diajakin. Dan Pinung udah sama Bang Joko ya? Belum. Dia mengajak film pertamanya. Sebelum film pertama itu Berbagi Suami. Oh, Berbagi Suami, iya. Sama Tenia. Dia kayak kenal sama Tenia. Acara apa gitu ya? Lupa gue kayak acara beauty pageant gitu, tapi yang apa? Cewek-cewek berprestasi gitu. Dia salah satu pesertanya kalau nggak salah ya. Yes. Yoi. Iya. Apa gitu lupa gua. Sama acaranya kalian juga kalau nggak salah. Terus dia dipercaya untuk jadi Astrada. Oke. Di Berbagi Suami. Tapi itu posisi udah pacaran nih? Enggak belum nggak pernah ngobrol. Tapi kenapa Pinung kepikiran nama lu? Jadi gue direkomendasikan sama temen-temennya. Oke, Tommy tuh. Siapa ya yang kira-kira bisa bantuin gue? Iya. Kayaknya lu butuh Astrada 2 cowok deh gini. Dulu kandidatnya adalah Andika.
Andika Persona. Oh oke. Atau gua. Oke. Nah karena teman-temannya dia kebanyakan satu angkatan sama gua, kayaknya Tommy aja deh gitu. Akhirnya dia hubungin gua. Calling lah. Calling. Ya udah. Pertama kenal berarti di situ ya, satu Pertama project bekerja bareng. Itu di situ di Berbagi Suami, gua second AD-nya dia. Karena terkenalnya dulu zaman pas Pinung masih siaran di Gen FM, dan gue baru anak baru tuh. Kasih tahu Pinung tuh Astrada, jadi sama suami sama-sama Astrada hebat gitu. Kedengeran anak-anak radio tuh gitu, gila lu bayangin ya, Astrada suami istri dua-duanya Astradanya keren-keren hebat-hebat, lu gimana gitu. Ini aneh ke anak-anak, gue kayak penasaran mana sih kalau ada acara. Untuk gue masih semester 7 kan masuk Gen FM, mana sih suami Mbak Pinung nih gitu. Lu sempat beberapa kali jemput. Iya, belum sebesar ini tangannya. Ada yang momen itu ya, ada ya. Ternyata ya. Ada kok masih cupu banget mas. Dulu kayak ya elah kayak anak kuliah. Oh ini kenal, cuman sekedar nyapa-nyapa doang dulu kan. Oh abis dari situ lah akhirnya udah tuh di film terus ya, dari Berbagi Suami terus. Berarti apa? Iya. Setelah itu jadi Berbagi Suami, terus kenal Bang Joko juga di Kaliana, tapi waktu itu karena dia habis ngerjain Janji Joni kalau nggak salah, jadi masih main ke sana. Gue lagi prep si Berbagi Suami ini. Terus film berikutnya ya baru tuh dia di calling sama Bang Joko untuk Kala di MD. Itu film pertamanya MD tuh. Sebelum Ayat-Ayat Cinta. Sebelum Ayat-Ayat Cinta Kala dulu ya. Kala dulu. Ya? Habis itu baru tuh udah sering tuh langsung. Kalau Ayat-Ayat Cinta emang Kala dulu. Kala dulu baru Ayat-Ayat Cinta. Karena gak banyak penonton ya. Gak banyak. Kala dulu Ayat-Ayat Cinta malah udah bikin gedung mereka. Itu gedung Ayat-Ayat Cinta dulu. Fahri sama Aisyah. Akhirnya lu kenapa ya, gini mas, lu udah lama banget kiprah di AD, di asisten sutradara. Udah terkenal banget nama lu jadi asisten sutradara. Sutradara pertama serial ya, berarti sebelum film series. Serigala Terakhir. Kenapa nunggu waktu sebegitu lama sampai lu akhirnya duduk di bangku sutradara? Itu pertanyaan gue. Jadi kayak ada pasti momennya Mas Tommy tinggal nunggu kapan waktunya tuh udah pas gue udah ngeh di industri film gitu ya. Mana nih filmnya Mas Tommy, karena kita sering ketemu di gala kan. Kenapa nunggu waktu begitu lama mas sehingga untuk ada di dari mulai Berbagi Suami sampai di Serigala Terakhir? Nunggu orang yang percaya mungkin. Iya, apa dari lu nya tapi udah pede. Iya. Orang kan kita kan kuliahnya directing ya, pasti pengen ngedirect gitu. Pengen kayak nulis juga apa segala macam gitu. Cuman mungkin ya kalau kita pengen gitu ya, cuman mungkin skill kita belum cukup. Ya kesempatannya nggak datang gitu. Kalau gue sih percaya itu sih. Kalau gue percaya keberuntungan itu ketika skill sama kesempatan ketemu. Oh iya, itu jadinya keberuntungan di momen yang tepatnya itu ya. Kalau misalnya gue mikir-mikir gitu kayak gue umur 27 gitu atau 28 dapat kesempatan ngedirect film, jelek pasti. Iya ada gitunya kan, ada pengen kayak gue udah waktu harus film pertama nih gitu kan, pasti ada ego itunya tuh sebagai orang yang sekolah di directing gitu. Iya pasti. Cuman kan kalau setelah gue ngerjain Serigala pertama kalau waktu itu dapat film jelek pasti itu. Kayak gue mikir apa zaman itu gitu kayak belajarnya beruntung berarti lo ngerasa emang ini momen yang pas ya sekarang ini gitu ya. Iya ternyata ya memang gue harus belajar segitu lama untuk akhirnya dapat kesempatan itu gitu. Karena dulu tuh gue sempet bantuin ini juga kan sama Pinung juga tuh bantuin film pendeknya Kimo sama Timo. Yang Dara, sebelum Rumah Dara. Sebelum ada ya ada film pendek itu. Jadi mereka syuting 5 hari, hari keempat Mbak Desi Astradanya sakit kalau nggak salah. Terus kita jadi cuma gantiin hari terakhir aja. Oh, tapi ikut di hari terakhir produksi itu. Itu kalau gue kan diajakin Pinung, bantuin yuk, ayo aja orangnya kan. Ayo gitu. Nah, Timo itu temen SMP gua. Oh gitu. Iya, temen SMP di Kanisius gitu. Kanisius Gambir, Menteng. Iya. Wah, pinter emang udah. Kanisius tuh nyontek di drop out. Asli temen gue ada kalau nyontek iya kan? Iya, tapi nyontek juga gitu. Ya kalau ketahuan wah hukumannya berat banget. CC tuh Kanisius College. Gue di 4 soalnya. Deket kan 4. Iya, jadi gue dari SMP
di Cikini dan sekitarnya aja situ. SMP SMP, Kanisius. SMA? SMA Kanisius. Oh dari SMP SMA Kanisius, SMA IKJ. Kuliah IKJ. Iya dekat Cikini semua. Menteng aja. Oh Timo tuh teman SMP. SMP ketemu lagi di situ. Kita SMP lagi mau. Masa sih? Iya lo duduk depan gua. Gua duduk depannya Andi Ferdinand gua bilang. Oh ya? Iya. Wah lupa gua Tom katanya. Kan dia udah ke Australia udah balik lagi. Udah SMP soalnya kalau SMA mungkin masih ingetnya deket tuh dibanding SMP. SMP tuh udah banyak banget sih angkatan. Abis itu barulah bantuin dan lain-lain gitu ya. Iya. Paling berkesan so far Mas yang lo kerjain sebagai Astrada waktu itu ya. Momen apa sih sebagai Astrada yang dapat ini gue yang lo baru tahu secara ilmu directing gitu. Sebenarnya kalau dirangkum ya, kalau dulu kan gue kalau ngambil kerjaan gitu ya. Gue selalu pertimbangan 3. Satu uang, lo harus dapat salah satu dari 3 ini. Kalau bisa 3-3-nya. Gitu. Uangnya, networkingnya, uangnya, atau prestisnya, prestis projectnya gitu. Ada yang kerjaan gue ambil karena uangnya aja. Ada. Itu yang paling rugi ternyata. Benar. Yes, oke, paham. Iya, karena yang lo dapat cuma uang. Iya. Akhirnya gitu kayak lu networking gak nambah, prestis juga enggak, skill lu juga gak tambah pinter gitu kayak wah ini sini pelajarannya gitu. Ya kalau misalnya project-project yang emang lo intuit gitu ya kadang-kadang kan yaudah deh oke deh gitu ya karena atau ya gue bantuin bang, ketahuan dong sih bang. Iya benar banyak. Junior pasti kayak atau ayo dong. Iya kan dulu kan Bang Joko sering banget Tom, sering banget dia cerita ke krunya, kita lagi ngerjain project lain gitu. Iya. Ada nih film gini, ayo bang kita buat bang, ya nggak apa-apa krunya kecil aja gini. Semangat gitu. Itu ya. Iya. 80 orang juga. Dikit 80 banyak juga. Tapi ya itu, tapi semangatnya beda gitu. Kayak modus anomali kan itu juga jadi karena kayak gitu, semangat yang kayak gitu. Spirit itunya yang dibawa ya. Iya. Jadi prestisnya dapat, networkingnya apalagi gitu ya. Gimana kita bikin film bagus cuma 10 hari gitu. Gokil sih itu. Iya kayak dan seru gitu, maksudnya kayak maksudnya itu kerja sama Kang Unai juga. Ya banyak hal yang kita justru lebih belajar ketika produksinya nggak terlalu apa ya istilahnya ya masif gitu. Iya. Kita kan banyak ngakalinnya. Betul. Dan itu udah sering jadi pelajaran pada saat di kuliah ya, ngakalin keadaan supaya tetap hasilnya maksimal gitu ya. Jadi, secara production value kita tetap kelihatan mahal gitu, walaupun value produknya nggak segitu gitu. Tapi ketika kita kasih secara kreatif nih, jadi lebih mahal gitu. Yes. Karena kan ada yang 2-3 film Astrada langsung jadi sutradara, banyak ada beberapa yang kayak gitu kan loncatannya. Tapi memang harus ngalamin dulu ya, kalau directing harus ngalamin Astrada dulu ya. Ya baiknya kalau nggak harus sih sebenarnya. Nggak harus sih. Ada orang-orang yang memang cukup berbakat ya. Kalau gue nggak terlalu kayaknya. Jadi gue selama itu. Lu rajin banget ya, berbakat mah pasti. Ditambah lu rajin. Anisius bro, nggak mungkin kuliah 5 tahun bro, cepet bro. Maksudnya kayak ya nggak harus sih, karena kan sebenarnya kan itu 2 jenjang yang berbeda. Karena Astrada itu sebenarnya production. Jadi jenjangnya tuh ke produksi, ke produser sebenarnya. Oh gitu, bukan Astrada terus jadi sutradara gitu, bukan ya? Bukan. Kayak ya contohnya kayak Timo sama Kimo, mereka kan nggak pernah jadi Astrada, nggak pernah. Tapi karena mereka dari awal bikin film pendek, dan orang tahu mereka bisa ngedirect, akhirnya udah mereka jadi sutradara gitu. Oh, jadi path-nya begitu sebenarnya ya. Path-nya begitu karena mereka punya let's say modal lah gitu, kan. Nah, modal gue kan bukan uang nih. Modal gue waktu. Ya gue akan jalanin waktunya tuh untuk sampai situ. Walaupun ya istilahnya harus jalan satu tujuan ke sini, lo ke sini dulu nggak apa-apa deh tuh ya, tapi yang penting waktu ini lo manfaatin sampai biar ada di titik tersebut gitu ya. Ya maksudnya alhamdulillah sekarang kan let's say gue bekerja di PH yang sama Timo gitu. Akhirnya kan nyampe juga nih. Bener. Barengan juga, ujungnya barengan juga.
jaraknya 14 tahun sih. cuman kan harganya yang dia punya di awal, betul, harga dengan waktu gue, ya itu tuh punya perbandingan itu. Karena kalau ini menarik juga kan, lu suka naik gunung kan? Kalau gue juga, jadi beberapa kali gue naik gunung, gue juga suka gini. Gue nggak pernah melihat seberapa tinggi lo naik puncaknya, tapi dari titik mana lo berangkatnya. Iya benar. Iya kan? Kita anak gunung selalu percaya itu. Lo oke, lo 3.600, tapi lo naik dari ketinggian 3.000, elevasi lo cuma 600. Iya. Kalau lo naik dari titik 0, lo berhenti di 2.500, elevasi lo tetap lebih tinggi dibanding yang tadi gitu. Nah lo mengalami itu kan, mungkin titik berjalannya nggak sama, tapi ujung di puncaknya bareng. Iya benar. Dan terbukti feature film pertama lo box office. Alhamdulillah sih. Itu kan waktu yang akhirnya menjawab kayak, gila mana nih Tommy film panjangnya, sekali dapat film panjang jutaan penonton. Ya itu ya hasil dari sekian belajar itu sih sebenarnya ya gitu. Jadi itu dulu perhitungin, berarti ini film pertama gue jutaan pastilah. Enggak sih. Enggak sih, mana kita mana tahu kalau pasar. Kalau pasar mah kita nggak tahu. Kita kan sebagai seniman gitu ya. Sebenarnya pekerjaan kita kan sampai karyanya selesai gitu. Betul. Masalah karya yang diterima atau enggak udah ya bukan, udah marketing, udah promo, udah relate apa enggaknya sama masanya, ada sesuatu di penonton yang relate apa enggak, udah kita lempar aja, itu punya publik berarti kan. Tapi apa yang lo rasakan pada saat film pertama lo setelah menunggu yang tadi lo bilang itu, kan menunggu Timo tuh tadi 14 tahun lah gitu ya, dan langsung box office, jadi industri jadi nengok, oh Tommy Dewo nih sutradaranya gitu loh. Apa mas feeling yang lo iniin waktu itu alami? Gue gak pernah ngerasa itu sih ya. Apa misalnya kayak misalnya gue tuh selalu lega ketika karyanya keluar. Kayak misalnya kemarin launching trailer Penjagal Iblis. Penjagal Iblis ya. Itu sih udah sebuah kemenangan sendiri buat gue. Kayak gitu kayak. Kerja keras gue. Iya, gitu. Orang bisa lihat. Kayak komen-komen orang apa segala macam sih, itu bonus aja gitu. Gue nggak terlalu bacain. Maaf, saya nggak terlalu bacain semuanya. Padahal bagus-bagus. Kalau komen-komen nggak bagus, nggak apa-apa. Ini komennya bagus-bagus. Tuh takut ini juga kayak. Gitu ya. Iya, maksudnya tuh apa namanya? Itu tuh keluar aja udah reward buat gue. Untuk seorang seniman, karyanya bisa dipertontonkan itu udah. Karena kalau urusan jumlah penonton, penerimaan masyarakat itu udah ranah yang lain lagi tuh ya. Iya, kalau gue sih gitu ya. Kalau misalnya itu box office atau apa segala macam, gak tau, mungkin karena gue orangnya gak cepat puas sih ya. Kayak selalu nge-review gitu. Apa ya yang gue bisa kerjain lebih baik dari yang karya sebelumnya ya. Apa yang gue bisa, harusnya kayak gini ya gitu. Itu sih tanpa jadi kayak penyesalan ya, tapi tapi jadi pelajaran. Ya, gue take notes aja untuk diri gue sendiri. Gitu. Dan akhirnya berproses sampai ada di Penjagal Iblis nih, kali ini film kedua, Penjagal Iblis Dosa Turunan. Berarti apa hal-hal yang lo sempurnakan dari proyek sebelumnya ke film yang ini yang diterapkan? Karena ini kalau dari secara genre payung adalah horor, tapi kan beda sekali treatment yang kita lihat nih gitu. Dari walaupun Penjagal Iblis baru lihat trailernya, tapi kan kelihatan beda banget nih gitu, identity yang beda lagi yang lokasi gitu. Sebenarnya sih lucunya nih, gue syuting Penjagal Iblis Dosa Turunan dulu. Jadi ini film pertama yang gue syuting sebenarnya. Syuting film panjang pertama justru Penjagal Iblis ini ya. Ini film pertama yang gue tulis. Ini film pertama yang gue direct. Yang yang Santai Segorop itulah film kedua yang gue direct. Tapi secara tayang emang duluan kan. Kalau waktu tayang hanya XX1 dan Panario yang tahu. Jadi kalau ditanya apa yang lo dari pelajaran itu, apa yang lo ubah, udah lewat nih kayak film. Udah film ya. Udah lewat, udah terjadi. Serunya berarti berproses untuk film panjang pertama dengan teman-teman Penjagal Iblis nih ya. Iya benar, iya. Itu gimana pas saat lo sebagai, emang sebelumnya ada sutradara tapi series kan? Iya. Ya kan? Tapi kan ini film panjang nih, bebannya besar nggak? Kayak lo aja percayanya lebih besar lagi nih dari rumah produksi yang sama kan dengan series Serigala Terakhir. Ya maksudnya kan kalau istilahnya film pertama dan lo tulis sendiri gitu ya, itu kan kayak
ini beneran nih, ini nggak mimpi nih gue gitu. Achievement lagi sih ya untuk seorang seniman ya. Iya ya. Tulisannya Iya. yang ngedirect-nya lu sendiri juga. Iya. Pitchingnya gitu aja lagi sama Pak Wiki. Gimana coba sama Wiki screenplay? Karena mungkin dia udah ngeliat hasil kerja lo di Mungkin ya. Serigala Lagi Terakhir. waktu itu lagi bukan party sih, kita sama teman-teman Serigala gitu. Ngumpul lah. Di Swill House gitu terus ya. Gue nyender gitu di tembok, Pak Wiki lagi sebelahnya gitu. Terus tiba-tiba, Tom ada ide nggak? Ada Pak, tentang ini gini gitu ya. Oh ya besok kirim deh sinopsisnya. Oke dong. Jadi gue nggak bisa terlalu mabuk malam itu kan. Yoi, jadi harus kerjain sinopsis soalnya jadi pagi besok. Tapi untungnya gue tuh sering banget nulis nggak tahu buat apa. Oh jadi ada ide tulis aja? Iya. Ada ide, jadi lo punya banking tulisan nih iya, sekarang banyak ya? banget. Banyak ya, di laptop banyak ya? Banyak banget. Kayak per 3 bulan gue rapihin lagi, per 3 bulan gue rapihin lagi gitu. Okay. Oh ini kayak bisa dijual, yang ini enggak gitu, yang ini ngaco gitu. Ini lagi momen apa ya gitu. Nah kebetulan tuh udah ada, jadi idenya tuh kayak dari sebelum Serigala justru. Kayak waktu pandemi kan masalah. Oke. Idenya gitu. Terus besoknya gue kirim, dia baca, dia nyuruh gue kantor, diskusi sebentar. Ya dia tulis deh Tom skenarionya. Oh, jalan nih. Ya, jalan nih. Jalan nih gitu ya. Ya udah gue tulis. Struggling juga nulisnya karena jadwal produksi udah ada. Ya. Jadi sampai production Ada deadline deh. udah deadline tuh. Jadi pre-production jalan 2 minggu apa? Gue baru selesai. Baru saya nulis. Karena ada revisi, ada Ya, apa gitu. ya. Baru selesai nulis. Tapi persiapan udah berjalan. Waktunya juga nggak terlalu lama kan waktu itu kan syutingnya. Ya udah dengan apa namanya yang kita persiapkan nih. Terus gue kan juga siapa ya pemainnya apa berkali-kali apa segala macam. Terus ya Pak Wiki gimana kalau Satin Tom? Waktu itu Satin tuh kalau nggak salah habis Virgo kalau nggak salah ya. Kayak kalau gue sih selalu mikirnya penonton belum pernah lihat dia seperti apa ya, gitu. Gue selalu mikir gitu tuh kalau misalnya karakter A gitu atau aktor A gitu, apa yang belum pernah lihat penonton belum lihat ya di mereka dari dia gitu. Ya udah, boleh deh Satin. Kayak kalau di Virgo kan anak band, feminim apa gitu fantasi kan. Superhero gitu-gitu ya. Ya akhirnya oke boleh Pak gitu. Akhirnya ngobrol sama Satin. Ini dia kan. Iya dia cerita itu juga tuh. Mas Tommy nggak suka suara gue kata dia gitu. Berantem gini ini ya. Kamu tuh nyem banget ya. Kayak kata-kata gue itu tuh. Iya. Iya emang kenapa gitu. Gak apa sih. Cuman ini kan karakternya kan kayak lepas nih dari dunia normal manusia sebenarnya. Jadi emang kita build nih si karakternya. Oh gitu ya. Oke. Nanti aku tanya-tanya ayah deh. Itu dia. Langsung approvalnya langsung Abimana. Gitu. Tapi surprisingly ketika di screen gitu ya, kayak hari pertama syuting kayak bagus sih nih orang nih gitu. Gitu iya dia berhasil. Karena beda nih. Sempat cerita di episode sebelumnya dia bilang kerja keras untuk di sini tuh luar biasa banget juga untuk dia. Jadi emang karena yang diberikan sama Mas Tommy adalah kepercayaan, itu yang dia dapat katanya. Percaya sama diri sendiri karena lu memberikan kepercayaan sepenuhnya ke dia. Iya. Itu treatment yang lo kasih ke semua pemain lo berarti Mas, kepercayaan itu ya. Ya harus ya. Karena kan istilahnya kan mereka harus punya ruang, aktor kan harus punya ruang gitu. Kita kan director, sutradara gitu ya mendirect aja. Kayak jalannya ke sana ya gitu misalnya, let's say. Tapi jangan ke sana nyebur gitu. Jagainnya di situ, jagain aja gitu. Arahinnya. Lo mau jalannya gimana? Lo udah punya interpretasi terhadap karakter lo. Iya, karena kan sebelumnya kan kita diskusi karakternya seperti ini, background karakternya seperti ini, bebannya dia apa, dilemanya dia apa. Kita kan ya kerja kolaborasi ya gitu. Dan dia sih memberi gitu. Semua aktor yang di Dosa Turunan sih memberi ya kayak kalau gini gimana walaupun kayak sekalipun sama Mas Kiki deh yang istilahnya pendek gitu scene-nya gitu. Dia juga banyak diskusi gitu, WhatsApp gitu. Tom ini gitu. Kepedulian itu ya yang di-build jadi kan enak gitu, diskusinya juga enak gitu, di lapangan juga enak. Kayak Leo juga gitu. Mas ini jangan sampai perannya sama yang ini gitu. Karena kemarin ya dia sharing sih kayak soalnya yang kemarin tuh aku
ini juga kayak gini juga sama nggak, tapi ketika syuting berjalan gue ngecek aja kan ya sama nggak sih, beda sih ini ya dapat akhirnya kayak gitu-gitu ya kan, gue nemu karakternya nih gitu. Karena bentuk kolaborasi yang gini. Nah, Penjagal Iblis ini isunya apa ya, keresahan lu pada saat lu ngerasain apa sih Mas sampai ketemu ide ini? Kalau gue lihat dari trailernya ya, isu sosialnya tinggi banget soal ini. Iya kan? Sebenarnya ya kegelisahan aja sih ya, kegelisahan. Jadi sebenarnya lumayan personal kalau misalnya lihat dari story-nya gitu, ada guanya gitu. Karena ya pasti ada guanya. Ada dong, iya. Sutradara aja ada. Karena kan kayak pertanyaan tentang fate gitu ya, kepercayaan gitu. Karena balik lagi, gue tumbuh di dua keluarga yang berbeda nih, kepercayaannya. Nyokap gue Muslim, bokap gue Katolik. Gitu. Terusnya gue sekolah di sekolah Katolik. Iya. Ya 6 tahun lagi. Iya. Ya, SMP SMA tuh. Iya. Terus ketika gue kuliah gue pindah ke Muslim. Jadi apa sih sebenarnya yang diperjuangkan gitu? Apakah label-label ini berarti atau enggak? Ketika ada sesuatu yang sebenarnya lebih besar yang mengancam gitu. Apakah bener nggak sih kita berbeda? Bener nggak sih kita gampang dipecah belah gitu hanya gara-gara label yang nempel sama kita gitu ya. Padahal ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam kita semua nih. Itu sebenarnya sih itu sih. Oh iya. Kadang-kadang orang ngelupain sesuatu yang lebih besar itu hanya karena label yang udah ketanam sama kita dari lahir itu ya. Itu kayak salah satu yang digambarkan sama lo adalah agama nih di sini. Iya benar. Makanya di trailer dikasih lihat kayak ya pemuka agama. Iya. Ini jadi isu korban, juga, jadi korban gitu ya. Iya. Dalam dong berarti Mas ini pemaknaan terhadap lu. Iya, tapi kan istilahnya gue nggak mau yang mengemasnya menggurui atau ya gue tetap populer ya, karena ya itu tadi mungkin seberang gue tempat video itu. Yes, itu tidak bisa dipungkiri, itu pola dari kecil yang ternyata tertanam di alam bawah sadar loh. Iya kan? Iya, tapi kan kita kan pasti harus aware sama sosial sekarang gitu, segala macam gitu ya. Karena ya emang itu sih yang gue lihat ya, kejahatan tuh pasti berskim gitu. Punya agenda mereka sendiri ya, gitu, yang mereka diskusi di tempat tertutup segala macam tanpa kita harus tahu. Pasti kita nggak harus tahu kan. Nah, kita dikasih isu-isu yang kesannya kita konflik nih gitu. Padahal yang mengendalikan di sana ngerasain. Iya, padahal itu mereka udah punya agenda. Nah, sementara mereka nggak lihat kita gini kok. Nah, itu sebenarnya itu sih. Diwakilkan dengan karakter-karakter ini gitu. Dan itu relate banget sampai sekarang, masih keadaan sekarang kan gitu, relate ya. Iya, makanya kenapa gua nggak terlalu khawatir. Oh, ini film pertama gua yang keluarnya kedua gitu. Karena isunya sih masih kena. Maksudnya emang mungkin justru sekarang gitu. Iya, kencengnya sekarang isu itu justru kita seakan-akan dikasih isu-isu yang gimana. Karena kan kita kan kayak yang kita ngomongin karya seni gitu. Kita kan akan bawa aftertaste-nya ya. Iya, betul. Ketika kita selesai nonton gitu. Apa sih yang membuat penonton itu akhirnya berpikir gitu. Berpikir tentang apa? Tentang hidupnya kah? Tentang apa yang akan dilakukan nanti? Refleksi terhadap diri sendirinya ya setelah menonton yang pengen lo kasih berarti ya. Bener, entah apapun keputusannya, dan lo jadi punya peran apa di tengah masyarakat. Iya benar. Nah, pemilihan pemeran utamanya wanita tuh emang dari awal didesain Ningrum ini pemeran utamanya wanita gitu. Iya emang ya. Yang lo pengen tonjolin gitu. Karena di sebelumnya Satin sempat bilang di episode yang mungkin lo bisa lihat di episode sebelumnya, ya ini memberikan kalau sudut pandang dia, wanita tuh bisa berbuat sesuatu juga ternyata gitu. Nggak hanya cuman mengikuti apa yang udah terjadi dan pasrah terhadap keadaan. Iya, karena kan kalau nggak tahu ya, waktu itu kan trennya di film genre horor itu kan kayak perannya wanita yang tersakiti, korban di apa namanya dikejar-kejar segala macam. Gimana kalau kita reverse nih gitu. Dia memang punya misi yang dipercayakan ke dia gitu, tapi dia nggak akan bisa melakukannya tanpa kolaborasi orang lain gitu. Wah, berarti ini lo tulis pandemi ya 2020. Ide ini udah ada gitu. Ide ini ada 2020, tapi momen sekarang relate.
Kayak kemarin kita ngobrol sama Bang Joko tuh film Pengepungan Bukit Duri. Idenya dia dari 2007, 2008, apa 2005 gitu. Sampai sekarang relate banget keadaan begitu. Iya, makanya ya mungkin ide bisa jadi gitu ya. Emang jodohnya ini mungkin di tahun ini gitu ya. Iya, mungkin. Karena makanya itu kita nggak pernah tahu kan ide kita akan ngomong lagi di mana gitu. Tapi selama dia ngomonginnya universal sih harusnya selalu relate ya. Makanya kenapa kita nggak pernah berhenti nulis gitu. Betul. Iya, nggak bisa kayak ya belum ada kerjaan gitu. Kalau lu jangan nunggu. Iya, kalau gua nulis aja. Kalau gue sih mikir tuh filmmaker tuh bukan pekerjaan sih, bukan profesi sih kalau gue. Tapi apa dong? Emang pilihan hidup. Oh. Karena kita bekerja ketika kita nggak bekerja sebenarnya. Gimana Mas? Kayak misalnya gue nih lagi nggak syuting gitu ya, atau lagi nggak, ya kemarin baru nyelesain tulisan. Gitu. Ketika saat ini kita bekerja nih, kita ngelihat, kita membekali diri kita sama isu-isu yang ada, observe, terusnya kita bikin notes, kita nonton film, kita belajar lagi tentang directing di mana aja, bisa dari buku, bisa dari YouTube, banyak kan sekarang materinya. Kita menulis lagi gitu, ketika belum diminta gitu. Iya ya. Jadi beneran bukan kerja, lu kerja ya buat nulis ini baru enggak ya. Nggak bisa begitu tuh filmmaker tuh. Makanya kalau syuting buat gue tuh kayak liburan sebenarnya. Ini ranah bermain ya, karena kerjanya di momen sekarang nih. Mikirin konsep apa, tulis, tapi pas sudah syuting main-mainnya di main-mainnya iya, kita cuma ngelaksanain apa yang kita planning kan sebenarnya kan. Iya. Makanya kalau Pinung, Pak kita nggak liburan, aku kan habis syuting gitu. Dia sebel. 24 hari syuting, 20 hari ke atas itu liburan. Ya seneng. Apalagi kalau misalnya emang krunya satu visi gitu ya. Oh kita buat ini nih ya, yuk gitu. Itu menyenangkan gitu. Yes, dan berproses di Penjaga Iblis ini kelihatan energinya ya Mas ya. Gue kemarin pas preskon aja ngerasain energi dari pemain, lu sebagai sutradara tuh kayak begitu into gitu terhadap project ini gitu. Happy tuh dengernya dan lihatnya tuh. Iya, begitu juga sama DOP-nya Mas Bagus Resna. Resna aja ya? Iya, sama Alfi, art directornya. Productionnya juga sama Mas Charlie, sama Tablo, soundman-nya. Kita di set sih emang ya ada, gue marah-marah juga sih di set. Ada lah. Kan namanya liburan ada cuaca jeleknya, liburan kan ada mood yang lagi harus dijaga. Iya, cuman mereka apa ya, tetap ngasih gitu, tetap memberi gitu, nggak tanggung-tanggung gitu ngasihnya. Gue sih salut banget sama mereka ya, bisa tahan gitu. Sama gue. Berarti lu tipikal yang ini, kalau di set bukan suka marah ya. Apa pemantik kalau sampai marah tuh apa? Pemantiknya? Pemantiknya. Ya nggak berjalan sesuai apa yang kita rencanain aja. Dari mulai waktu. Iya itu. Terutama tuh ya, karena kan waktu dijaga banget ya, tight banget. Ya biasa gue marah sama Asrada gue sih. Nah, dulu kan lu di Asrada, sutradara marah ke lu. Pernah, tapi sekarang udah kepikiran kalau lu ngedirect Astradanya Pinung nggak? Udah pernah. Oh iya. Udah pernah yang Nightmare and Daydream. Oh iya kan di salah satu episode lu sutradaranya Pinung Asradanya. Nah marahnya gimana? Satu sisi Asrada, satu sisi istri. Itu apa kayak ada satu momen deh kita lagi mengejar matahari gitu, shotnya lumayan teknis gitu. Terus jadi marahnya nggak waktu lagi take. Momen itu betul. Gue waktu itu tuh keselnya gara-gara gue nanya apa sama dia, iya gitu. Lupa ini di set. Saya sutradara. Marahnya setelah itu. Gue bilang emang kenapa, apa gara-gara gua gitu lo jadi kayak gitu gitu kan, sama yang lain enggak gitu. Gitu lah. Bang Joko sih menyatukan sutradara dan Astradanya suami istri nih. Ya, maksudnya kalau dilihat Astrada ya, menurut gue sih dia baik sekali. Maksudnya sangat profesional dan detail apa segala macam gitu. Bahkan ketika gue jadi first AD dan dia first AD, gue masih merasa dia lebih bagus dari gue. Gitu. Tapi gue aja kebanyakan cacu-cacu aja. Tapi kalau dari cerita Mas Tommy yang PDKT sih Mbak Pinung duluan.
Soalnya Mbak Pino ngubungin lo mulu kan. Iya, calling lo terus. Tom, ikut yuk. Tom, ikut yuk. Iya kan. Iya, soalnya waktu habis berbagi suami, filmnya selesai. Karena gue anak rumahan kan ya. Ya udah kita nggak main. Udah selesai tuh. Selesai kerja aja. Gak ada apa ada. Akhirnya Pino ngirim calling lagi. Iya, dia beberapa kali sini yuk nongkrong. Karena teman-temannya dia teman-teman gue juga. Nongkrong bro. Karena rumahnya gue di Kalimalang ya. Males gitu. Tetap gak mau. Jauh. Padahal dulu Kalimalang nggak jauh lah kalau sekarang macet, tapi dulu belum terlalu macet lah. Iya. Tapi tetap males ya. Ya kan nongkrongnya di Kemang soalnya. Oh jauh. Iya. Kan dia rumahnya di Kalideres. Bener. Ini rumahnya di Kalideres. Jauh sih bener. Iya. Jadi ketemu setiap project aja ya. Iya. Mudah-mudahan Mbak Pinung nonton dan bisa mampir ke sini. Klarifikasi siapa yang PDKT nanti. Klarifikasi. Enggak kok aja gitu. Enggak, gue gak calling, temen-temen gue tuh yang nyuruh calling. Jadi gue dijodohin gimana. Dan Mas ini kan udah mau tayang ya. Dengan antusias dan respon teman-teman yang lihat trailer tuh happy. Yang gue lihat di kolom komentar. Kita paling gampang sekarang ngukur dari kolom komentar kan. Nah, lo ada ekspektasi berarti dari film pertama yang tayang adalah jutaan box office. Lo ada ekspektasi nggak berarti untuk film kedua lo yang tayang ini? Secara timeline tayangan ini yang kedua ya. Nah, ada ekspektasi nggak jadi dengan lihat respon masyarakat seneng, happy, netizen? Iya, pengennya sih lebih ya. Selalu kita kan kalau misalnya itu buat barometer gitu ya. Kita kan selalu pengen lebih baik dari yang sebelumnya. Pasti lagi sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal dan terbaik. Lo mengerjakannya ini ide yang emang udah ada lama, disempurnakan, dieksekusi dan disupport sama tim produksi yang luar biasa. Gila. Tapi bener lo liburan di syutingan. Nggak di gunung. Orang waktu itu yang film yang Santet pun ya itu kan juga kerjainnya sama Lia sama Mas Oki, art director gitu ya. Itu di satu momen tuh kita ragu-ragu gitu, ini bener nggak ya? Karena kan PH-nya waktu itu terkenal kayak nanti kita reshoot lagi apa gitu. Jadi kita kan present dulu apa segala macam, tapi nggak ada jawaban sampai seminggu gitu. Wah, gimana nih? Kita harus tanya deh, karena setnya mau dibongkar, kita harus pindah set gitu kan. Kalau udah dibongkar ini nih. Nanti balik lagi PR lagi kan. Ternyata produsernya happy, udah nggak apa-apa lanjut aja Tom gini. Oh ya udah. Abis itu nggak pernah komen apa lagi. Kita ngirim terus sih. Tapi udah. Iya, tapi udah gak ada komen. Terusnya kita kayak ngerjain ujian ini kayak di kayak bercanda-bercanda aja nih. Iya kata dia. Nggak dinilai ini lama nggak balik nih gitu ya. Kayak ngerjain ujian kita nih. Ya cuman ini ujian hidup Tom. Ya juga sih. Tapi berhasil dan penerimaan netizen luar biasa. Ini di 30 April Penjagal Iblis Dosa Turunan nih akan menjadi satu hal yang baru lagi yang diberikan secara tontonan dan ya secara genre jadinya mix genre ya kalau lo bilang kemarin di preskon ya. Iya, mix genre sebenarnya. Ada horror ya of course sama adventure atau action pasti ada. Mungkin ada crime dramanya. Drama ya. Itu sih tepat sih crime drama sih dan sini juga Martino Leo main di sini. Peraih 2 Piala Citra. Satin, Zaneta, Kiki Narendra. Gue bilang sama Satin, umur kita nih digabungin sama filmnya Mas Kiki, banyakan film Mas Kiki. Banyak banget. Nih Ken Anjani juga main gitu dan teman-teman yang lainnya ya. Mas, tapi gue sedikit pengen nanya setelah film ini, Gunung lo udah pengen ada target lagi nggak? Gunung. Kemana lagi gitu? Yang pengen? Terakhir sih gue naik Rinjani ya. Terakhir Rinjani ya? Iya, pengen Rinjani lagi sih, menarik. Rinjani tuh kenapa nagih terus ya? Iya nggak tahu, kayak apa ya? Kayak pengen ngeliat jalur lain gitu. Iya, gue juga belum nyoba yang Torean. Iya. Itu kan baru lo udah nyoba ya? Belum. Dulu Sembalun. Turun Senaru ya standarnya gitu, kan. Gue sematin jadi nama anak gue soalnya. Oh ya. Senjani, Semeru Rinjani. Sama anak gue. Kalau Semeru tuh pengen, itu salah satu gunung favorit gue. Semeru gue sampai 3 kali ke sana. Ditutup mulu. Iya, karena terlalu rame mungkin ya. Terlalu rame. Ya ngelihat animonya naik gunung sekarang karena sosial media apa segala macam sih. Wow banget dulu naik gunung kita paling ketemu 2 orang gitu. Di jalur tuh sepi. Gue Rinjani tuh 2015 tuh masih sepi Mas. Iya. Rinjani yang nggak serame yang sekarang lah. Tetap rame, ada banyak tapi maksudnya nggak yang ngantri itu kan sekarang sampai dibatasin 2 hari semalam doang, nggak bisa
Lebih gitu. ya, ada beberapa momen habis pandemi tuh Rinjani cuma boleh 2 hari semalam. Ngebut banget tuh. Iya, nggak boleh 3-2, buset. Sedangkan dulu 2015 3 hari 2 malam santai kan. Ada wishlist gunung yang belum lu capai, pengen nggak? Wishlist gunung. Enggak sih, kayak sekarang gue lebih nyantai ya kalau naik gunung ya. Ya, lebih nggak ngoyo ya. Kayak udah banyak sih kayaknya. Ya. Kayak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Udah semua soalnya. Gunung Agung, Lombok, Heeh. Sumatera udah. Udah semua ya. Bikin film tentang gunung dong. Ada background gunung, ada cerita dong pasti ide. Oh banyak tuh udah sekarang Banyak, udah banyak kan film-film horor di gunung nih. Bener. Wah, Bang Kinoy bikin. Iya. 3 juta Bang Kinoy. Ah. Lu pasti punya dong ide tentang backgroundnya gunung karena pencinta alam dan suka gunung. Iya, cuman gue nggak suka ini sih, gue nggak suka latah-latahan sih sebenarnya. Kalau mereka lihat itu, gue apa yang gue bisa bikin beda ya itu sih. Iya. Ya, tapi maksudnya dengan story gunung ada dong Mas. Banyak kan? Gua, banyak. Iya pengen deh ada banyak yang membuat itu gitu. Jadi ya sisi lain yang diberikan, tapi perspektif kita, kecintaan kita terhadap gunung diberikan dengan cara kayak gini gitu. Ya, nanti makin banyak lagi naik gunung. Iya juga, kotor gunung. Kalau ngantrinya sama kayak Disneyland, mending ke Disneyland. Iya sama. Karena kalau pecinta alam gitu, deh nggak usah diposting-posting udah. Ntar kalau rame kotor gunung kita gitu kan. Tapi satu hal bagus juga untuk wisata warga sekitar gitu. Mungkin harus di manage lebih bener aja sih. Iya. Karena kan itu kan juga jadi sumber penghasilan di daerahnya ya. Betul. Iya kan? Pakai porter kita. Iya. Terus tempat warganya juga. Warga, jadi iya tempat guest nginep. house. Iya. Itu tuh sebenarnya bermanfaat. Iya. Tapi emang harus ada ilmunya dulu. Naik Bener, gunung bener. tuh jangan asal ya. Iya. Banyak yang pakai jeans tuh gua paling gregetan gitu. Aduh. Gua sama Abun Sungkar ada plan mau ke Everest Base Camp. Iya. Tapi ke base camp doang. Iya, nggak nyampe. iya. Nah itu pengen kita bikinin dokudrama Mas. Oh. Jadi gue ngerekam, nanti habis itu kumpulin, baru pengen didokumenterin gitulah. Jadi pengen ada satu karyanya. Kayak teman gue juga pernah ada yang ke Everest Base Camp terus dibikin dokumenter drama gitu ya. Enggak, maksudnya dia ke sana. Oh ke sana, iya. Enggak, tapi enggak. Nah gue pengen bagus gitu dulu. 2013 ke Semeru, gue nggak punya handphone bagus Mas. Foto cuma satu, nyesel banget gue. Gue juga gak punya Iya. foto naik gunung. Gak ada kan, karena dulu gini gue gak tau Mas Tommy, gue gak mau mata gue digantikan oleh lensa kamera. Gue yang lihat keindahan itu, jadinya gak foto. Gila, sosok idealis banget dulu tuh. Gue masih punya foto ini cetak. Iya yang Iya, dicetak cetak. ya. Iya, tapi klisenya udah gak tahu udah kemana. nggak tahu. Iya kan nih, pasti punya teman, punya apa Iya, gitu. dulu lihat sunrise, gue gak mau rekam karena gue mau mata gue yang hanya menikmati. Sekarang nyesel gak punya rekamannya. tapi ini sih apa namanya, gue bersyukur sih ada di momen itu. Memang apa namanya, memang ya udah antara kita sama alam aja udah. Iya kan? Itu sih. Sama gitu. sekarang kayak lo lagi motoran kayak ini ada intimacy antara lo dengan motor. Surrounding, iya kan, dengan surrounding. Kadang-kadang gue kayak di lampu merah gitu ya, Iya. gue suka ngeliatin orang aja kayak Iya. ada ibu-ibu lah gini. Kalau gue kan suka bermain, kira-kira mereka ngobrolin apa ya gitu tuh. Ada film di Iya, kepala sendiri iya. ya. Emang filmmaker. Udah jalannya jadi filmmaker bukan pelukis. Makanya 2 kali gagal FSRD. Lo mau di ITB, mau di KJ, dua-duanya gak jadi. Iya, keras kepala banget sih lo gitu. Iya, udah jodoh lu tuh di film, udah ke film deh gitu. Oke. Dan gak sabar menantikan film yang Penjagal Iblis Dosa Turunan 30 April Yes. 2025. Ya. Dan setelah itu langsung estafet produksi. Baru pertengahan tahun gue ada Pertengahan produksi. tahun ada produksi lagi. Liburan lagi ya pertengahan Iya. tahun. Nanti sekarang momennya dari tayang, kerja dulu, promo, Ya, kerja dulu, promo. sinema visit dan observasi dan lain-lain. Tapi gue yakin banget dan gue ya walaupun baru bisa kenal dekatnya sekarang Mas, tapi gue kagum dengan karya-karya lo dan lain-lain. makasih. Karena udah kenal dari istrinya dulu. Jadi tahu keluarga ini tuh dedikasi luar biasa terhadap industri film. Wah gue sampai merinding tuh. Karena gue ngelihat orang yang berdedikasi tinggi sama industri itu, setiap apapun ini industrinya ya, tapi dedikasinya sangat luar biasa tuh gue kagum banget gitu bisa. Wih bisa sebegitu sama industri. Dan gue lihat di elu dan Bapinung soalnya. Makanya gue happy banget saat lo bisa ada di Bersinema. Thank you banget. Jangan lupa Sama-sama. nonton filmnya Mas Tommy Penjagal Iblis Dosa Turunan, dan film-film Mas Tommy selanjutnya yang pasti gue yakin akan bagus-bagus dan banyak ke depannya. Insya Allah. Karena gak berasa udah sejam. Iya, iya. Wow. 30 menit lagi kalau kita by syuting ini buka puasa. Jadi harus diakhiri. Thank you Mas Tommy. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol Terima lagi ya. kasih, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. And cut.